Halo Sobat Barati, kembali lagi bersama channel kami Barati IT. Pada video kali ini, kami ingin memperkenalkan salah satu produk aplikasi kami, yaitu aplikasi administrasi sekolah atau aplikasi untuk sistem pembayaran sekolah. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita login dulu. Di sini menu utama kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama master dan utility. Isinya adalah master data atau data induk, dan option ini pengaturan aplikasi. Kemudian administrasi, isinya adalah berbagai macam inputan transaksi. Kemudian berikutnya adalah accounting. Accounting ini merupakan laporan keuangan secara terintegrasi pada aplikasi ini. Yang pertama kita masuk ke master dan utility. Di sini awalnya ada user password. Bagi Sobat Barati yang ingin memiliki akses pada aplikasi ini, Anda diwajibkan untuk membuat password login. Awalnya kita bisa tekan tombol tambah, kemudian coba kita isi. Di sini kita isi admin, kemudian ini passwordnya kita isi. Di sini kita pakai administrator untuk bisa membuka semuanya. Di sini ada beberapa level password, yang paling tinggi adalah administrator. Kita coba simpan. Di sini ada option, isinya ini adalah pengaturan akses user. Paling tinggi adalah administrator. Ini bisa kita pilih accounting maupun administrasi. Bisa kita atur di sini, mungkin akses apa saja yang akan diberi untuk user tersebut. Kita keluar dulu. Kemudian kita coba masuk login awal. Ya, kita sudah masuk. Kita kembali ke menu master dan utility. Yang user password sudah ya. Kemudian di sini yang kedua ada option atau pengaturan. Di sini ada pengaturan settingan aplikasi. Di sini ada kunci update transaksi mundur untuk laporan keuangannya, kemudian tanggal tutup buku terakhir, tanggal cut off, dan lain-lain. Kemudian ini ada posting. Di sini ada setting print nota. Kita bisa pakai pilihan cetak nota, mau seperti apa, format nota atau struk pembayaran seperti pembayaran swalayan dan sejenisnya. Kemudian di sini ada posting. Jadi waktu pembayaran itu di sini kita bisa selipkan setiap kali pembayaran itu. Di sini untuk pembayaran infak mau diaktifkan apa tidak, atau mau sekalian setor ke tabungan. Jadi misalnya dalam satu aplikasi pembayaran, satu form pembayaran, di situ ada sekalian mau nabung apa tidak, bisa aktifkan di sini. Kemudian posting bank, administrasi, kalau ada bank ini ya, posting biaya jasa tambah. Kemudian di sini ada password manager. Fungsinya untuk proses mundur atau merubah laporan keuangan mundur. Karena tidak semua user bisa akses ke sini, jadi kami batasi dengan user manager, user password manager. Kemudian di sini ada identitas lembaga. Kita bisa isikan identitas lembaga di sini untuk settingan kop surat dan lain-lain. Oke, kemudian di sini ada item pembayaran data siswa, kode accounting, belum. Kita masuk ke sini dulu ke kode akun. Akan ada nama perkiraan. Di sini sudah terdata akun-akun yang digunakan
yang biasa digunakan pada laporan keuangan. Bisa menambah atau mengurangi. Lalu ada nama perkiraan yang kira-kira di sini belum ada, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya ini saya tambahkan. Ini kita isi ekskul. Misalnya kita isi ekskul taekwondo. Kemudian saya tambah lagi. Di sini kita tulis ekskul panahan ya. Kemudian itu tadi kode account. Jadi akun-akun yang akan muncul pada nama perkiraan pada laporan keuangan. Kemudian di sini ada item pembayaran. Di sini juga sama fungsinya untuk item pembayaran yang akan digunakan. Kita bisa tambahkan di sini kalau misalnya belum ada. Jadi di sini ada periode pembayaran yang bulanan atau semester 3 bulanan atau tahunan. Kita coba tambah yang tahunan ya. Di sini kita isi ekskul taekwondo. Kemudian ketika pembayaran ini kita pengen posting ke ekskul taekwondo, simpan. Kemudian ini kita isi ekskul panahan, kita isi tahunan. Kemudian kita posting ke ekskul panahan. Dirasa cukup komplit, sudah ada semua. Atau kalau belum ada, tinggal kita tambahkan seperti tadi. Atau ada yang mau kita rubah, ya silahkan, bisa langsung dari sini. Kemudian di sini ada data siswa. Ini saya coba input. Misalnya namanya Muhammad Akbar di sini. Kita isi. Ini sudah, kita input lagi. Namanya Hendra Kurniawan. Sama satu lagi, kita tambah lagi. Ya, kita simpan. Kita udah berhasil menambahkan 3 siswa baru, Muhammad Akbar dan yang lain tadi. Ini kita kelompokkan masuk ke kelasnya. Di sini ada kelas dan jadwal pembayaran. Misal di sini kelas 5C. Ya, kita simpan.
Kemudian untuk siswanya kita bisa isikan di data siswa. Di sini kita isi. Kita di sini isi di data siswa, misal namanya. Kita isi tadi nama siswanya. 3 siswa di kelas 5C. Kemudian untuk jadwal pembayarannya kita bikin di sini dulu. Dari kelompok pembayaran kita bikin dulu, misalnya kelas baru. Nah, untuk kelas baru ini kita edit dulu. Di sini ada jadwal tagihan. Ini adalah jadwal tagihan untuk siswa secara global per kelas. Misalnya SPP. Kita isi 1.800.000. Kemudian untuk kelas 5 itu ada kegiatan. Misalnya kita isi 200.000, lalu ada LKS misalnya 150. Yang ini jadwal per tahunnya, jadwal dalam 1 tahun. Jadi SPP 1.800.000 dibagi 12, jadi kenanya per bulan adalah 150.000. Kemudian kegiatan. Nah, ini misalnya kita dari jadwal ini kita pengen rubah per bulannya, kita bisa klik tombol edit. Kemudian di sini kita bisa langsung rubah 200.000. Maka dia akan muncul di setiap bulan ketika dia belum bayar. LKS 150 saya bagi 2, misalnya untuk yang Juli 100, terus yang 50 ada tambah LKS di November. Nah, seperti itu. Oke, kita simpan. Nah, ini namanya kelompok kelas baru. Terus kemudian di kelas yang baru tadi, kelas 5C, kita edit, kita ambil, masukkan jadwal pembayaran kelas baru. Oke, kita simpan. Sekarang kita tes, masukkan pembayarannya atas nama tadi sudah semua ya, yang di menu master dan utility. Item pembayaran, data siswa sudah, kelompok pembayaran, kelas pembayaran. Kemudian kita masuk ke menu administrasi. Administrasi ini adalah semua transaksi yang terjadi, semua akan diinput di menu administrasi ini. Tadi ini ada pembayaran, ada tombol pembayaran. Kita tes pembayaran, misal untuk Muhammad Akbar. Nah, ini muncul. Jadi karena ini bulan Juli, tanggal 23 Juli 2003, berarti kan pembayaran pertama mereka tagihannya SPP 1 bulan tambah kegiatan. Tadi kan jadwalnya di awal yang 150, 200 sama 100.
Kemudian di sini muncul tabungan siswa karena kan di option tadi di pengaturan kita masukkan pembayaran, kita tambahkan akun tabungan. Tapi kalau ini dinolkan, dikosongkan, maka di sini tidak akan muncul. Begitu pula di sini ada infak. Tadi saya tambahkan, misalnya kita pengen tambahkan efek dan tabungan. Jadi diharapkan setiap kali membayar siswa itu ada tabungan. Kita bisa tambahkan. Kita tambahkan di sini. Di sini jadwalnya kosong karena sifatnya kan bebas ya, bisa boleh infak, boleh juga enggak. Tapi ketika mau bayar, maka di sini bisa difasilitasi pembayaran tersebut. Jadi kalau misalnya mau bayar ya tinggal kita tulis saja di sini. Misalnya bulan Januari bayar SPP 1 bulan 150, uang kegiatan misalnya ini belum dibayar, kita nolkan saja sama bayar LKS total 250, misalnya nabung 20.000, maka setorannya 270. Oke, kita simpan. Nah, dari pembayaran ini kita bisa klik tombol kwitansi untuk Chat Astro. Kita lihat struknya seperti apa. Nah, ini bentuk-bentuk struknya. Kalau punya printer bisa langsung di print. Misalnya ini bayar LKS sama infak 5.000 misal, akan muncul struknya. Ini tombol detail untuk lihat detail pembayarannya. Kita bisa preview untuk mengetahui berapa total siswa yang bayar, baik secara personal maupun secara total. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan, misalnya kan tadi ada siswa yang kelas 5C, tadi ada 3 siswa. Nah, misalnya satu nama ini saya pilih, ini siswa baru. Misalnya siswa baru ada biaya administrasi, misalnya ada biaya pendaftaran, uang gedung dan lain-lain. Kita bisa tambahkan untuk tagihannya di sini. Kita bisa tambahkan untuk siswa tersebut dibebani biaya. Apalagi kita bisa pilih salah satu di sini. Misalnya kita bebani biaya daftar ulang. Karena siswa baru, daftar ulang kita masukkan ke tagihannya misalnya 1 juta. Maka di sini di form pembayaran kita panggil namanya Hendra Kurniawan, maka muncul tagihan 1 juta khusus atas nama Hendra Kurniawan itu saja. Jadi kita bisa nambah item pembayaran untuk siswa tertentu atau memberikan potongan. Kita bisa kasih potongan di sini. Misalnya saya pengen tambahkan ikut panahan, per bulannya bayar 10.000.
kita lihat jadwalnya, maka 10.000 ini di bulan pertama. Tapi kalau kita mau jadwalkan rutin di tiap bulan, maka kita bisa edit di sini, kemudian tinggal kita ganti saja nominalnya, totalnya sudah langsung otomatis bisa terisi sendiri. Tiga bulan misalnya, kita simpan, kemudian kita panggil Indra Kurniawan. Nah, di sini ada ekspor, SPP, tagihan SPP, kegiatan, daftar ulang, kemudian ekspor, kemudian ada infak dan tabungan siswa. Tinggal berapa yang dia bayarkan. Kalau dia bayarkan full 1.460.000, maka tinggal simpan saja. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat rekapnya, total pembayaran, kemudian dari sini kan tadi ada satu siswa yang bayar nabung, kita bisa cek tabungannya dari sini, ada historinya di sini. Kita bisa cek saldo akhirnya dari sini, atau penarikan tabungan siswa. Kalau mau dipakai, mungkin ada siswa yang melakukan tabungan siswa di sini. Kemudian dari transaksi itu, dari transaksi penerimaan hari tersebut, kita bisa cek total dari sini secara global di alur kas. Ini dikelompokkan berdasarkan akunnya. Ada tabungan siswa dan infak masuk, SPP, daftar ulang, kegiatan, LKS. Jadi hari tanggal 23 berarti saldo kas akhir per tanggal 22 kemarin sekian, kemudian ini transaksi hari ini, total penerimaan sekian, kemudian saldo akhir sekian. Berarti saldo kas yang ada di brankas atau di kas hari ini totalnya sekian. Jadi secara laporan keuangan sudah otomatis masuk semua. Itu tadi pembayaran. Kemudian kita lanjut, di sini ada mutasi kas. Mungkin ada penerimaan dana bos. Ada penerimaan dana bos, misalnya kita isi 5 juta. Kita masuk ke kas. Kemudian dari dana bos ini dibelanjakan 1.500.000 misal untuk belanja pasar, untuk belanja sarana sekolah misalnya. Terima 5 juta, belanja 1 juta. Otomatis transaksi itu juga masuk ke alur kas. Di sini ada dana bos masuk 5 juta secara global per akun, per nama akun. Kemudian kita bisa cek dari sini. Kita bisa cek detailnya di sini. Jadi di sini ada tabungan siswa atas nama siapa, dia akan muncul di sini untuk cross check transaksinya. Jadi total pengeluaran penerimaan ini sama dengan alur kas, tapi ini rinciannya. Kalau tadi kan secara global, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini, ke transaksi bank.
Nah, di sini ada transaksi bank. Jadi kalau ada mungkin sebagian kas yang disimpan di bank, kita bisa registrasikan banknya dulu. Untuk buka rekening baru, kita bisa klik di sini. Di sini sudah ada akunnya kas di bank. Misal di sini kita isi bank BCA, tanggal hari ini, kita isi, coba kita isi setoran awal misalnya 2 juta. Kita bisa cek dari sini, tampilkan tanggal 27. Kita bisa tambahkan lagi, misal setor ke BSM misalnya 1 juta. Kita isi uraiannya. Dari sini kita bisa lihat history. Ini history banknya. Nah, kemudian untuk pembayaran, misalnya ada pembayaran siswa lain, misalnya tanggal 23 sudah bayar semua, misalnya yang lain, misalnya ini kita pilih salah satu. Ini misal dia bayarnya transfer, kita bisa klik banknya, misalnya BSM, dia tambah daftar ulang misalnya 500.000. Nah, di sini otomatis akan masuk. Seperti itu. Rekening bank pembayaran, di sini ada hutang pihak ketiga. Misal dapat pembiayaan dari pihak ketiga, bisa dicatat di sini. Kita catat di pencairan data, pencairan hutang. Hampir sama seperti bank tadi. Kemudian di sini untuk angsurannya, kita lanjut dulu. Kasbon karyawan. Kasbon karyawan di sini kami bisa fasilitasi juga untuk mungkin ada perlu pencatatan untuk kasbon karyawan dan sejenisnya. Misalnya kita coba, misal piutang atas nama Ahmadi. Lalu kita tulis jumlah kasbonnya berapa. Kemudian di hari yang sama, misal pengembaliannya, misal kita terima 200.000, keterangannya ditulis. Nah, kita bisa lihat historinya di sini.
Nah, itu tadi transaksinya akan tercatat di laporan arus kas. Akan muncul di arus kas ini. Nah, rinciannya akan otomatis muncul di rekap kas harian. Kemudian di sini ada daftar aktiva dan inventaris. Misalnya kita tambah pembelian laptop misalnya. Kita bisa catat di sini. Misal kita tulis inventaris. Kita tulis nama aktifanya, lalu 3.500.000. Di sini kita bisa atur, kita simpan. Di sini masuk ke alur kas. Nah, rinciannya ada di rekap kas harian. Misalnya ada penerimaan, kita bisa cek di sini dari mutasi kas. Misalnya infak tadi, nah di sini kami hanya memunculkan pengeluaran atau penerimaan kas. Jadi di setiap inputan di sini tidak ada keterangan debit atau kredit, adanya cuma pengeluaran atau penerimaan, karena mungkin tidak semua orang paham masalah akuntansi. Ya, jadi kami hanya perlu logika pengeluaran atau penerimaan kas. Ini transaksi penerimaan ataupun transaksi pengeluaran kas. Misalnya penerimaan kas. Di sini misalnya kita tulis 500.000. Keterangan tulis infak. Kita tulis di keterangan seperti itu. Sudah semua ya. Pembayaran utang pihak ketiga itu tadi. Di situ ada informasi aktivitas kas. Nah, ini ada informasi aktivitas kas dari awal bulan sampai hari ini. Jadi saldo awalnya itu saldo awal neraca di akhir Juni. Kemudian di sini ada pergerakan pengeluaran. Kita bisa print atau preview atau kita keluar. Kita lanjut ke akun bank. Nah, di sini tadi sudah kita ulas alur kas atau kas keluar. Ini transaksinya, total transaksi direkam berdasarkan kode perkiraan. Total kas sementara perolehan tanggal 23 Juli. Ini rincian transaksi dari alur kas berdasarkan kode akun atau nama perkiraan. Kalau mau lihat detailnya berapa bayarnya, kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini akan muncul di sini. Kalau mau cek tagihan dari sini, rekap tunggakan.
Nah, itu misal kita isi kelas 5C misal. Kita preview. Nah, di sini akan muncul rekap tunggakan pembayaran siswa. Ini per data siswa. Kemudian ini detail pembayarannya. Nah, ini siapa-siapa saja yang masih ada tunggakan akan muncul di sini. Kita bisa cek ke kelas atau kita bisa lihat surat tagihannya. Misalnya Muhammad Akbar ini tagihannya. Nah, kita bisa cek dari sini. Sebetulnya bisa kita cek dari laporan tadi. Ini di sini ada surat tagihannya. Seperti ini formatnya. Nah, tadi kita sampai di alur kas ya. Dalam satu hari ini, transaksi tanggal 23 ini, ketika sudah dirasa cukup transaksinya, kita mau tutup kas hari ini, tanggal 23 udah dihitung, udah cocok, kemudian kita lakukan proses akhir atau closing entry, tanggal 23. Fungsi closing ini dia memindahkan laporan arus kas tadi, transaksi per hari ini, dia akan dipindahkan ke neraca harian tanggal hari ini, tanggal 23. Kita preview. Nah, ini akan muncul neraca hariannya. Jadi saldo awalnya itu merupakan saldo akhir tanggal 22 kemarin. Kemudian ini transaksi debit kredit ini, penerimaan dan pengeluarannya, sehingga total akhir sekian. Ini bentuk lain dari neracanya. Kemudian di sini ada laporan perubahan. Karena ini lembaganya atau yayasan atau lembaga non-profit, maka di sini laporannya tidak ada laporan laba rugi, tapi saya rubah jadi laporan perubahan modal. Di sini kita bisa lihat laporan perubahan dana apa aja. Di sini ada dana bos atau dana bantuan lain atau dana yang lain. Di sini ada pergerakan ya. Ada pengeluaran dan penerimaan. Kemudian saldo akhir. Nah, seperti itu. Kemudian di sini terakhir ada informasi jurnal. Secara otomatis dari transaksi, jadi ketika kita melakukan proses akhir tadi atau closing entry, transaksi hari ini tanggal 23 totalnya akan masuk, dia akan dicatat sebagai jurnal, kemudian dari jurnal masuk ke buku besar, juga per masing-masing akunnya. Misalnya kita ambil SPP total, kemudian masuk ke neraca tanggal 23. Nah, ini kita sampai akhir neraca. Ini bentuk lain dari neracanya. Ini total saldo posisi terakhir tanggal 23. Kemudian ada laporan perubahan, kita isi tanggal 23.
Nah, ini pergerakan di tanggal 23. Ada SPP, ada dana bantuan, dana BOS. Kemudian terakhir di sini ada custom cost of name, ini untuk membuat kita acara. Misalnya di sini keterangan, kita tambah lagi misal 50. Kemudian di sini kita munculkan laporannya. Nah, demikian penjelasan sedikit dari kami. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Thank you and see you on the next video.